Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial X Pro kawan-kawan. Kali ini kita bahas sedikit tentang HP lemot atau saat kita membuka aplikasi. Contohnya kita buka aplikasi apa ya? Gini ya, contohnya aplikasi Facebook atau Messenger. Kita loadingnya lambat atau gimana ya, pokoknya loadingnya itu lambat banget. Itu saat kita buka itu ranjang buka-buka nggak buru-buru buka kayak gitu ya. Terus kita buka folder lainnya, contohnya apa ya, WeChat atau gimana kayak gitu, loading itu nggak buru-buru, terus kita menunggu lama. Itu pengaruhnya apa? Itu kemungkinan yang ada 8 nanti yang saya jelaskan. Yang pertama itu kita harus restart dulu HP-nya. Kita restart dulu ya. Kita tekan, kita restart ya, kita matikan atau restart ulang. Yang pertama itu kita restart dulu biar refresh semua. Dan untuk meningkatkan kerja ponsel, caranya pertama itu di reset dulu ya teman-teman. Setelah di reset itu HP penyebab lemot itu sistem aplikasi latar belakang menumpuk atau sistemnya, memorinya itu tidak terhapus. RAM memiliki cukup besar untuk mengakses itu. Jadi kita matikan dulu, terus kita nyalakan biar refresh semua pengaturannya, biar RAM-nya itu kembali semula. Yang dibuka-buka aplikasi itu biar refresh semua kayak gitu teman-teman. Yang pertama itu. Nanti yang kedua itu kita periksa di ruang penyimpanan ya. Nah, ini setelah itu kita lihat kalau kita masih dirasa loading. Nah kayak gini kan, loading muter, nah itu dirasa masih lemot, itu harus dihapus penyimpanannya. Contoh aja, kita contoh di file manager, kita atur dulu ya. Nah kayak gini kan masih lemot kan, buka masih lama, kayak gitu. Itu pengaruhnya apa? Pengaruhnya itu kita hapus beberapa item ya. Contohnya gini ya, kita ada file manager, kita hapus sebagian foto, hapus aplikasi, hapus audio, atau hapus video, atau hapus dokumen. Ibaratkan kayak gitu ya teman-teman. Jadi ada downloadan, ada gambar, ada audio, ada video, ada dokumen. Nah ini itu juga mempengaruhi daya kerja handphone teman-teman. Jadi teman-teman semua itu jangan diabaikan ini. Itu bisa dihapus saja lah, atau yang nggak kepake pokoknya dibersihkan. Itu poin yang kedua. Masalah kinerja ponsel akan mempengaruhi saat ruang penyimpanan. Saat ruang penyimpanan itu kurang dari 10%. Ada baiknya Anda menyimpan itu 20% dari total ruang agar performa HP tidak terganggu. Oke, ini yang kedua ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke ketiga. Ketiga itu apa? Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Kenapa? Contohnya aplikasi kok banyak amat ya. Ini saya kan aplikasi kan banyak banget. Kayak gitu ya. Ini juga mempengaruhi penyimpanan RAM atau membuat RAM itu berjalan di latar belakang itu banyak aplikasi, jadi mempengaruhi RAM-nya kecil jadinya. Cara ini dapat digunakan untuk meningkatkan kelancaran sistem atau meningkatkan masa pemakaian baterai juga. Jadi baterai juga lebih awet apabila aplikasi tidak banyak. Itu yang kedua. Terus kita harus menghapus aplikasi. Contohnya kita kayak gini ya, dari dua ini itu kalau pengen cepat kita tekan lama. Nah ini kan ada info, terus hapus instalan. Nah kita hapus saja. Kira-kira aplikasi yang tidak dipakai itu dihapus saja tuh. Kita contohnya hapus dua aja lah. Setelah hapus ini
itu teman-teman hapus riwayat juga. Riwayat yang di sini itu dihapusin gini ya. Jadi biar jalannya itu lancar. Oke, setelah ini poin ketiga. Poin keempatnya itu kita perbarui sistem aplikasi atau perangkat lunaknya. Ini di pengaturan ya. Aduh, pengaturan depan. Nah, ini pengaturan. Kita cek pembaruan sistemnya. Pembaruan sistem ya. Pembaruan sistem ini penting untuk meningkatkan kinerja ponsel. Nah, ini kan unduh dan pasang ya. Ini karena ada pembaruan totalnya 348 MB. Ini kalau bisa pakai WiFi, tapi kalau nggak ada pakai data juga nggak apa-apa. Kita unduh. Nanti setelah ini kita restart. Nah, ini kan mengunduh kan. Ini meningkatkan versi ini tidak akan menghapus atau memodifikasi data pengguna Anda. Tetapi sebagai kayaknya tetap cadangan Anda yang dibuat. Dua, saatnya peningkatan versi. Oke, kita lanjut lagi nih. Ini versinya kan, ini peningkatan versi itu. Ini ada catatannya, dibaca aja. Ini tidak mempengaruhi datanya hilang atau bagaimana ya teman-teman. Nah, setelah meningkatkan versi kayak gini nanti ada restart sendiri. Jangan khawatir, restart ini memperbarui sistem dari teman-teman. Nanti sistemnya itu jadi lancar, tidak berat, dan membuat HP itu semakin cepat dan mempunyai aplikasi yang peningkatan kelancaran sistemnya itu lebih bagus lah. Jadi memperbaiki yang kurang-kurang, contohnya membuka ada bugnya atau ada mendatnya, kayak itu nanti diperbarui saat kita upgrade kayak gini ya teman-teman. Ini upgrade ini memerlukan waktu beberapa menit, nanti saya skip langsung aja ya. Ini masih proses pembaruan ya teman-teman. Jadi pembaruan ini memerlukan waktu beberapa menit, kemungkinan bisa lama. Setelah restart dapat membantu waktu pembaruan aplikasi lebih cepat dan meningkatkan kelancaran sistem. Jadi ini masih beberapa menit, saya skip lagi. Nah, ini hampir selesai ya teman-teman. Ini saya lanjutkan lagi. Ini nanti setelah selesai kita nunggu restart juga. Nanti kayak gini berpengaruh ke penyimpanan tidak gitu, tidak berpengaruh sama sekali. Ini cuma, nah ini restart nanti nyala sendiri otomatis, tidak saya apa-apakan, nanti nyala otomatis. Ini yang saya buat peragaan itu HP Vivo ya, HP Vivo. Ini ada keterangan kalau pas waktu nyala awal itu kayak gini, nanti memperbaiki aplikasi yang kurang bagus atau bermasalah itu diperbaiki saat kita pembaruan sistem kayak gini. Jadi membuat nanti aplikasi lebih cepat bukanya untuk meningkatkan kelancaran sistem. Jadi sistemnya itu lebih fresh kayak gitu teman-teman. Ini yang keempat ya. Nanti ada kelima itu nanti lebih simpel. Ke-6 juga simpel, ke-7 juga simpel lagi. Nah, setelah loading itu kayak gini kan munculnya, nanti loading nyala, ditunggu ya, waktunya ada beberapa menit sih, habiskan waktu, tapi biar tidak saya skip biar tidak gagal paham nanti teman-teman semua. Nah, ini proses pengoptimalisasian aplikasi. Jadi aplikasi totalnya ini ada 151. Nah, ini kan diperbarui semua. Udah 94, 100 sampai 151 nanti teman-teman. Jadi kita harus sabar. Kalau aplikasi semakin banyak, itu harus sabar menunggunya. Kayak gitu. Memerlukan waktu beberapa menit. Nah, ini sudah oke, kita masukkan passwordnya, kita loading, ditunggu. Oke teman-teman, setelah kita selesai, kita kan kembali lagi seperti semula nih. Nah, loadingnya udah lancar, jadi kita geser-geser juga cepat. Itu yang kelima, itu
harus menutup aplikasi yang berjalan. Cara melihatnya bagaimana? Yaitu ini kan ada contohnya kayak gini, banyak nih aplikasi yang berjalan, ada pengaturan, ada Chrome, ada Snack, ada Facebook, ada TikTok, ada Telegram, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa membuka apa aja itu dalam kurun waktu 1 hari, itu mungkin banyak banget yang di sini terbukanya. Oke. Nah, ini jalan kelima, itu penyebab lemot itu bisa dari banyak aplikasi yang berjalan dalam waktu di latar belakang. Maksudnya gini ya, kita kan buka Facebook nih. Nah, Facebooknya kan kayak gini ya, tapi yang lainnya ini itu tetap berjalan teman-teman. Ada TikTok, ada Telegram, ini juga berjalan semua. Jadi kita harus tutup yang kita buka aja, yang kita pakai, kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita hapus semua dulu, kita kembali. Nah, ini nanti mengoptimalkan handphone kita jadi lancar. Yang keenam, itu kita harus masuk ke sinkronisasi. Oke, yang keenam itu sinkronisasi. Kita lihat semua aplikasi dari pengaturan nih. Dari pengaturan ya, sistem pengaturan, terus tampilkan semua aplikasi. Nah, aplikasi ini karena aplikasinya banyak, apabila tidak dipakai, contohnya ini AutoTag keren ya, itu konsumsi baterai dan daya selulernya itu berapa, kan penyimpanannya besar juga. Terus waktu pemakaian juga, konsumsi baterai, ini kita lihat bisa di sini. Nah, ini dibatasi, izinkan menggunakan baterai di latar belakang. Ini kalau dibatasin itu tidak bisa menggunakan baterai di latar belakang. Jadi kita pilih aja yang kiranya penting itu dioptimalkan, kiranya tidak penting itu tidak dibatasi. Dibatasi aja kayak gitu. Oke teman-teman, yang keenam ini kita membatasi sinkronisasi yang tidak terlalu penting aplikasinya, kayak gitu ya. Yang ketujuh, kita periksa jaringan internet kita. Pakainya apa? Pakai jaringan apa aja lah. Ini saya pakai Spintas ya. Kita tes. Nah, kayak gini. Jaringannya kalau ini mulai ya. Nah, kalau lemot itu bisa dipakai. Saya pakai Telkomsel ini ya. Nah, itu kan uploadnya aja bisa nyampe 30 MB. Kan nanti uploadnya. Ini downloadnya. Kita masih jalan nih, belum sampai. Nanti kalau udah berhenti, nah sekarang kita uploadnya nyampe berapa, 15 enggak? Iya, nyampe 15 MB. Terus downloadnya itu nyampe 30 MB. Ini kecepatan real ya, tanpa itu. Nah, nanti ada presentasinya di sini. Nah, di sini unduh itu 2,8, sedangkan unggah itu 15,9. Ini lumayan stabil kalau menurut saya, masih jaringan segini itu teman-teman. Kadang ada kecepatan internet cuma berapa, 10 MB itu udah lumayan bagus. Terus ada 5 MB, ada yang bahkan 2 MB, 3 MB masih dipakai buat jaringan internet sekarang ya, buat tembakan kayak gitu ya teman-teman. Ini yang ke-7. Sekarang yang terakhir itu kita kembali ke setelan pabrik apabila dirasa masih lemot handphone kita. Kita kembali setelan pabrik. Di sini kita di pengaturan. Di pengaturan lagi ya kan, di pengaturan pembaruan sistem. Itu kita lihat ya, tadi pembaruan sistem, terus kita di sini sistem dari handphone. Berarti kita opsi reset atau pemulihan. Nah, di sini kita bisa tergantung dari pemilihan kita. Kalau opsi reset itu ada mereset WiFi, ada reset aplikasi, ada atur ulang semua pengaturan, hapus semua data, reset ke setelan pabrik. Nah, kalau dirasa teman-teman itu nggak ada data penting, itu lebih bagus yang ini, hapus semua data reset. Tapi kita udah
harus ada cadangannya. Kalau cuma atur ulang pengaturan, nanti ulang semua pengaturan itu di sini, nanti kembali lagi kayak baru lagi. Kalau referensi aplikasi aja, cuma aplikasi itu di sini, nanti risetnya riset aplikasi aja. Terus kalau riset WiFi atau data seluler atau Bluetooth itu cuma di sini aja. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen di tutorial Explore teman-teman. Semoga membantu. Jangan lupa di share ke temannya yang membutuhkan. See you next. Bye bye teman-teman semua.